Selama 5 tahun menjadi istri yang setia, aku rela mengorbankan karir dan impianku demi keluarga. Namun semua berubah saat sebuah surat rahasia membongkar fakta bahwa suamiku menyimpan kehidupan ganda, dan sosok wanita yang bersamanya ternyata memiliki hubungan yang tak masuk akal denganku. Begini kisah selengkapnya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, agar saya semangat untuk menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi, dan jangan lupa absen di bawah. Kalian dari kota mana saja? Uap hangat dari cangkir kopi hitam yang kubuat menyebarkan aroma khas di ruang tamu rumah kami yang sepi. Selama 5 tahun terakhir, beginilah rutinitas pagiku, menyiapkan seluruh kebutuhan Mas Randy sebelum ia berangkat kerja, memastikan kemejanya terdisetrika rapi tanpa ada satupun lipatan yang terlewat. Aku sengaja melepaskan gelar sarjana manajemen dan tawaran karir cemerlang, demi mendedikasikan hidupku sepenuhnya sebagai istri yang penuh pengabdian. Bagiku saat itu, melihat senyum lega di wajah suami saat menikmati kopi buatanku adalah bentuk kebahagiaan paling sederhana sekaligus pencapaian tertinggi. Namun, di balik keheningan pagi yang tampak harmonis itu, ada jarak yang perlahan tapi pasti makin melebar di antara kami berdua. Mas Randy yang dulu selalu memelukku hangat sebelum melangkah keluar pintu, kini seringkali terburu-buru dan enggan menatap mataku. Dering ponselnya yang terus-menerus bergetar belakangan ini selalu ia tanggapi dengan gerak-gerik canggung dan langkah tergesa menjauh ke balkon belakang rumah. Setiap kali aku mencoba bertanya dengan lembut tentang kesibukannya, ia hanya menjawab singkat bahwa tekanan pekerjaannya di kantor sedang berada di puncak tertinggi. Aku selalu memilih untuk menekan rasa curiga dan memaklumi ketegangannya sebagai bentuk dukungan seorang istri yang mengerti perjuangan suami. Di sudut kamar kami, tumpukan berkas rancangan bisnis yang dulu sempat kubangun kini berdebu, menjadi saksi bisu betapa banyaknya impian pribadi yang telah kutinggalkan demi fokus menjaga rumah tangga ini. Aku percaya sepenuhnya bahwa ikatan pernikahan kami cukup kuat untuk menahan ujian apapun. Aku sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa ketulusan dan kepatuhanku ini justru dimanfaatkan untuk menyembunyikan sebuah rahasia besar. Pengorbanan dalam sebuah hubungan adalah hal yang mulia. Namun jangan sampai kamu kehilangan identitas dan kewaspadaan diri. Cinta yang sehat tidak pernah menuntutmu untuk memadamkan cahayamu sendiri, hanya demi menerangi jalan orang lain. Setiap malam kini terasa kian membeku, meski udara di luar rumah terasa begitu hangat. Mas Randy semakin sering pulang larut malam dengan alasan rapat mendadak atau jam lembur yang tak kunjung usai. Raut wajahnya selalu memancarkan kelelahan yang luar biasa. Namun tatapan matanya seolah menyembunyikan kecemasan yang teramat sangat. Saat ia tertidur lelap karena kelelahan, aku kerap berdiri di samping tempat tidur kami, memandangi wajah pria yang telah menemaniku selama 5 tahun ini dengan perasaan asing yang perlahan-lahan merayapi dada. Rasa asing itu bukan tanpa alasan, sebab beberapa minggu terakhir aku menemukan banyak kejanggalan kecil yang mulai mengganggu pikiranku. Ada aroma parfum wanita yang sangat halus, berbeda jauh dengan wewangian yang biasa kupakai, tertinggal di kerah kemejanya saat aku memilah pakaian kotor. Tak hanya itu, pengeluaran dari rekening bersama kami juga menunjukkan beberapa transaksi bernilai besar di tempat-tempat yang tak pernah kami kunjungi bersama. Ketika aku mencoba mengonfirmasi hal tersebut dengan nada sekonformatif mungkin, Mas Randy justru meresponsnya dengan nada tinggi, menuduhku mulai posesif dan tidak menghargai kerja kerasnya. Reaksi defensif yang tidak biasa itu menjadi tamparan keras yang menyadarkanku bahwa ada sesuatu yang retak dalam hubungan kami. Aku berusaha membendung air mata dan menahan rasa sakit hati, memilih untuk mundur sejenak demi menghindari pertengkaran yang lebih besar. Di dalam sunyinya malam, aku berlutut memohon petunjuk agar rumah tangga yang kubangun dengan penuh pengorbanan ini tetap bisa diselamatkan. Aku belum menyadari bahwa badai sejatinya baru saja dimulai dan akan segera menerjang ketenangan hidupku. Komunikasi yang jujur adalah fondasi utama dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Ketika keterbukaan mulai digantikan oleh kemarahan dan sifat defensif, itu adalah sinyal bahwa ada masalah mendasar yang harus segera dihadapi, bukan diabaikan. Pagi itu, hujan deras mengguyur kota, menciptakan ketenangan semu di dalam rumah. Mas Randy berangkat terburu-buru hingga meninggalkan tas kerja lamanya yang sudah jarang dipakai di atas lemari pakaian. Saat aku membersihkan debu di area tersebut, tas itu tersenggol dan jatuh, menghempaskan eksecutes isinya ke atas lantai kayu.
Di antara tumpukan dokumen lama, sebuah amplop coklat tebal tanpa perangko terlempar keluar dengan tulisan tangan yang sangat rapi di bagian depannya. Untuk Randy, jangan sampai dia tahu. Tanganku gemetar hebat saat meraih amplop tersebut. Ada firasat buruk yang mendadak mencengkeram dadaku hingga terasa sesak. Dengan perlahan, kusingkap isi surat di dalamnya yang ternyata berisi lembaran dokumen kepemilikan sebuah unit apartemen mewah atas nama wanita lain, lengkap dengan surat perjanjian finansial bulanan yang bernilai fantastis. Lebih mengejutkan lagi, terdapat selembar foto yang memperlihatkan Mas Randy sedang merangkul mesra seorang wanita anggun di depan apartemen tersebut, tersenyum begitu lepas seolah tanpa beban. Duniaku serasa runtuh seketika dalam hitungan detik saat membaca bait demi bait pesan singkat yang terselip di dalam amplop itu. Surat itu mengungkapkan bahwa mereka telah tinggal bersama secara tersembunyi selama hampir 3 tahun. Hampir separuh dari usia pernikahan kami. Air mata membakar pipiku, bukan hanya karena kenyataan pahit bahwa suamiku berbagi hati, tetapi karena fakta bahwa seluruh pengorbanan karir dan impianku selama ini dibalas dengan sebuah kebohongan yang tersusun begitu rapi. Kebenaran mungkin membutuhkan waktu untuk terungkap, namun ia selalu menemukan jalannya sendiri. Jangan pernah menutup mata terhadap kejanggalan demi kenyamanan sesaat. Karena kejujuran yang pahit jauh lebih baik daripada kebahagiaan yang dibangun di atas kebohongan. Rasa syok akibat pengkhianatan itu belum juga reda ketika mataku tertuju pada nama lengkap wanita yang tertera di lembaran surat perjanjian tersebut. Nama itu terasa sangat familiar di telingaku, memanggil ingatan masa lalu yang sudah belasan tahun terpendam. Nama itu adalah Sheila Fernanda. Nama kakak tiri satu ayah yang dipisahkan dariku sejak kami masih anak-anak akibat perceraian orang tua kami yang sangat berlarut-larut dan penuh konflik. Jantungku berdegup kencang. Kenyataan ini terasa begitu tak masuk akal hingga membuat kepalaku pening dan napasku terengah-engah. Bagaimana mungkin wanita yang menjadi selingkuhan suamiku adalah orang yang memiliki ikatan darah denganku? Seseorang yang dulu pernah kubagikan kenangan masa kecil sebelum kehidupan memisahkan kami? Aku memandangi kembali foto wanita itu dengan cermat, membandingkan ciri fisiknya dengan ingatan masa kecilku yang makin jelas terbawa arus emosi. Kombinasi antara pengkhianatan suami dan kenyataan bahwa wanita itu adalah kakak tiriku sendiri menciptakan penderitaan batin yang amat luar biasa. Aku merasa dijebak dalam sebuah skenario kejam yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya dalam hidupku. Rasa bingung, marah, dan hampa bercampur menjadi satu, membakar habis sisa rasa percaya yang pernah kupunyai terhadap orang-orang terdekatku. Kenyataan pahit kerap hadir dari arah yang paling tidak terduga dan melibatkan orang-orang yang memiliki keterikatan masa lalu. Di saat penderitaan terasa bertubi-tubi, kekuatan batin untuk tetap berpikiran jernih adalah satu-satunya pegangan agar kita tidak hancur. Sore harinya, ketika Mas Randy melangkah masuk ke dalam rumah dengan wajah tanpa dosa, aku sudah menunggunya di ruang tamu. Amplop coklat beserta seluruh isinya sudah terhampar rapi di atas meja kaca di antara kami berdua. Langkah kakinya mendadak terhenti, wajahnya membeku seketika, dan warna kulitnya berubah pucat pasi begitu matanya menatap foto dan dokumen yang tergeletak terbuka di depannya. Bisa kamu jelaskan apa maksud dari semua ini, Mas? Tanyaku dengan suara bergetar, berusaha sekuat tenaga menahan gelombang emosi yang ingin meledak dari dalam dada. Mas Randy menyapu wajahnya dengan kasar, mencoba menyusun kebohongan baru, namun lidahnya seolah keluh untuk mengeluarkan sepatah kata pun. Ketika ia akhirnya mencoba mendekat dan meraih tanganku untuk meminta maaf, aku langsung menarik diri dengan tegas, menolak segala bentuk sentuhan yang kini terasa begitu memuakan. Aku bisa jelaskan semuanya. Ini tidak seperti yang kamu bayangkan, bisiknya dengan suara serak yang penuh kepanikan. Namun, penjelasannya terasa sangat hambar di tengah bukti-bukti autentik yang sudah berada di tanganku. Konfrontasi sore itu membongkar seluruh topeng kesetiaan yang selama 5 tahun ini ia pakai dengan sangat sempurna di hadapanku. Meminta maaf saat bukti sudah terungkap bukanlah tanda penyesalan sejati, melainkan bentuk kepanikan akibat tertangkap basah. Kehormatan seseorang diuji dari kejujurannya sebelum kesalahan itu terbongkar. Keinginan untuk mendapatkan kebenaran yang utuh mendorongku untuk mendatangi unit apartemen yang tertera dalam dokumen tersebut. Dengan langkah kaki yang berat namun mantap, aku berdiri di depan pintu nomor 402 dan mengetuknya dengan ketenangan yang dipaksakan. Pintu terbuka,
dan sosok wanita anggun dalam foto itu muncul berdiri di hadapanku, menunjukkan raut wajah kaget luar biasa saat menyadari siapa yang datang. "Lia?" bisiknya lirik, menyebut nama kecilku dengan nada suara yang penuh ketidakpercayaan dan keraguan. Kami berdua saling berhadapan dalam keheningan yang mencekam, membawa beban kenangan masa lalu dan pengkhianatan masa kini yang saling bertabrakan. Sela menyuruhku masuk, dan di dalam ruangan itulah tabir kebohongan yang lebih besar perlahan-lahan mulai tersingkap di antara kami berdua. Sela tidak tahu bahwa Randy adalah suamiku, sama halnya seperti aku yang tidak tahu bahwa wanita simpanan suamiku adalah kakak tiriku sendiri. Randy menggunakan nama palsu dan mengaku sebagai seorang pengusaha lajang yang berjanji akan menikahinya secara resmi. Penemuan kenyataan ini memukul kami berdua dengan fakta bahwasanya kami sama-sama menjadi korban manipulasi dari pria yang sama. Dua orang yang sama-sama tersakiti seringkali merupakan korban dari satu sumber kebohongan yang manipulatif. Sebelum menghakimi sesama wanita, penting untuk menggali kebenaran agar tidak terjebak dalam permainan orang jahat. Dalam percakapan yang penuh uraian air mata di ruang tamu apartemen itu, Sela membeberkan seluruh cerita dari sudut pandangnya. Ia menceritakan bagaimana ia bertemu dengan pria bernama Randy 3 tahun lalu saat bisnis kecilnya berada di ambang kebangkrutan. Randy datang bagaikan pahlawan, memberikan bantuan finansial dan perhatian manis yang membuat Sela perlahan-lahan menggantungkan hidup padanya. "Aku sama sekali tidak tahu kalau dia suamimu, Lia." Dia mengaku lajang dan selalu mencari alasan setiap kali aku mengajak untuk bertemu keluarganya. Tangis Sela pecah, memegang jemariku dengan penuh rasa penyesalan yang mendalam. Kebenaran ini membuka mataku bahwa Mas Randy tidak hanya mendua, tetapi secara aktif membangun skenario kebohongan yang sangat masif untuk mengendalikan kehidupan dua wanita sekaligus demi kepuasan egonya. Melihat penderitaan Sela yang juga menjadi korban manipulasi, amarahku yang tadinya tertuju padanya perlahan berubah menjadi rasa empati yang pahit. Kami adalah dua wanita yang impian dan kehidupannya dimanfaatkan oleh pria yang sama. Hubungan darah yang dulu terputus kini dipertemukan kembali dalam situasi yang sangat tragis dan penuh luka. Egoisme seseorang bisa menghancurkan hidup banyak orang di sekitarnya tanpa rasa bersalah. Belajarlah untuk melihat fakta secara objektif, agar kita tidak menyalahkan korban lain dari sebuah manipulasi. Malam harinya, sebuah pertemuan bertiga dirancang di rumah kami untuk mengakhiri segala sandiwara yang telah berlangsung bertahun-tahun ini. Mas Randy terperanjat luar biasa saat melangkah masuk ke rumah dan melihat Sela sudah duduk bersamaku di ruang tamu. Wajah suamiku memucat hebat, menyadari bahwa seluruh jaring kebohongan yang dibangunnya telah hancur berkeping-keping tanpa ada jalan keluar lagi. "Kamu telah memanfaatkan kami berdua, Mas. Kamu membunuh karierku dan memanfaatkan kerapatan hidup Sela demi egomu," teriakku, melepaskan seluruh emosi dan rasa sakit hati yang selama ini kupendam rapat-rapar. Mas Randy berlutut di lantai, memohon ampun dan berjanji akan meninggalkan segalanya demi mempertahankan pernikahan kami, namun ikatan rasa percaya itu telah musnah tak berbekas. Sela berdiri menguatkanku, menunjukkan sikap tegas bahwa ia juga menolak untuk terus dipersonifikasi dalam kebohongan Randy. Pada detik itulah aku mengambil keputusan terbesar dalam hidupku untuk melepaskan ikatan pernikahan yang toksik ini. Aku menyadari bahwa mempertahankan hubungan yang dibangun di atas kebohongan hanya akan membunuh jiwaku secara perlahan. Menolak untuk terus ditipu adalah bentuk tertinggi dari rasa hormat pada diri sendiri. Ketika sebuah kepercayaan telah dihancurkan secara total, melepaskan adalah satu-satunya jalan menuju penyembuhan jiwa. Proses perceraian dimulai dengan langkah-langkah hukum yang tegas, di mana aku menuntut hak-hakku yang selama ini terabaikan. Aku memutuskan untuk keluar dari rumah penuh kenangan pahit itu dan menyewa sebuah tempat tinggal kecil yang bersih untuk memulai lembaran baru. Sela, yang juga memutuskan hubungan sepenuhnya dengan Randy, membantuku mengepak barang-barang dan memberikan dukungan moral yang sangat berarti. Langkah pertama ini terasa sangat berat, terutama ketika aku harus menyesuaikan diri kembali dengan dunia luar setelah 5 tahun mengurung diri sebagai ibu rumah tangga penuh. Niatku untuk bangkit kembali membakar semangat dalam dada, memicu keberanian untuk membuka kembali berkas-berkas rancangan bisnis yang dulu sempat kutelantarkan. Aku bertekad untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa kegagalan pernikahan bukanlah akhir dari perjalanan hidupku.
Dengan modal sisa tabungan pribadi dan semangat yang tersisa, aku mulai merintis usaha konsultan manajemen kecil-kecilan dari rumah. Setiap malam kulewati dengan belajar dan menyusun strategi bisnis hingga larut malam. Rasa sakit pengkhianatan itu kubah menjadi bahan bakar yang mendorongku untuk terus melangkah maju tanpa berpaling ke belakang. Kesulitan hidup bukan alasan untuk berhenti bercahaya, melainkan cambuk untuk membangkitkan potensi diri yang tertidur. Jangan pernah takut memulai kembali dari nol demi masa depan yang lebih bermakna. Bulan-bulan pertama membangun bisnis dari nol diwarnai dengan kerja keras dan dedikasi yang tak kenal lelah. Pengetahuanku di bidang manajemen yang dulu sempat berdebu kini kuhimpun kembali, disempurnakan dengan pengalaman hidup yang telah mendewasakan caraku berpikir. Sela bergandengan tangan denganku, memanfaatkan keahlian desainnya untuk membantu branding dan operasional usaha kecil kami yang mulai menunjukkan titik terang. Kerja keras kami perlahan mulai membuahkan hasil nyata saat beberapa klien besar mulai mempercayakan penanganan manajemen operasional mereka kepada kami. Kegagalan masa lalu mengajarkanku untuk menjadi wanita yang lebih mandiri, tegas, dan tidak lagi bergantung pada validasi dari orang lain. Setiap pencapaian kecil yang kami raih menjadi penawar bagi luka batin yang perlahan-lahan mulai menyembuh. Melihat perkembangan usaha kami, aku menyadari betapa banyaknya potensi dalam diriku yang selama ini terbuang sia-sia hanya demi menyenangkan orang yang salah. Kemandirian finansial dan emosional memberikan kedamaian baru yang tak pernah kurasakan selama 5 tahun pernikahanku dulu. Aku mulai menemukan kembali jati diriku yang hilang. Ketika kamu fokus membangun dirimu sendiri, semesta akan membukakan jalan-jalan baru yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Kemandirian adalah perlindungan terbaik bagi seorang wanita. Di sisi lain, kehidupan Mas Randy berubah drastis menjadi kehancuran yang sangat nyata setelah pengkhianatannya terbongkar. Kehilangan dua wanita sekaligus membuat fokus kerjanya berantakan hingga berdampak buruk pada posisinya di perusahaan. Masalah keuangan mulai melilitnya akibat gaya hidup mewah dan pengeluaran ganda yang selama ini ia paksakan demi menutupi dua kehidupan. Suatu sore, Mas Randy menungguku di luar kantor baruku dengan penampilan yang sangat berantakan dan jauh berbeda dari sosoknya yang dulu rapi. Ia berlutut di hadapanku di depan umum, menangis dan memohon agar aku mau memberinya kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya. Ia mengaku sangat menyesal telah menyia-nyiakan istri sejati yang rela berkorban demi dirinya hanya demi mengejar kesenangan semu. Namun, hatiku kini sudah tertutup rapat dari rasa iba yang salah tempat. Aku memandangnya tanpa rasa benci, melainkan dengan ketenangan seorang wanita yang telah selesai dengan masa lalunya. Aku menyadari bahwa penyesalannya timbul bukan karena ia sungguh-sungguh berubah, melainkan karena ia telah kehilangan kenyamanan yang dulu kusediakan secara gratis. Penyesalan selalu datang terlambat sebagai penanda atas berharganya sesuatu yang telah hilang. Jangan pernah sia-siakan orang yang tulus mencintaimu, karena kesempatan kedua jarang datang dengan rasa yang sama. Kehidupan terus berputar membawa keadilan alami bagi setiap tindakan yang ditanam oleh manusia. Beberapa bulan kemudian, kabar terdengar bahwa Mas Randy akhirnya diberhentikan dari perusahaannya akibat pelanggaran etika dan penyalahgunaan dana kantor. Karir yang dulu ia banggakan runtuh seketika, meninggalkannya dalam keterpurukan finansial dan kesendirian yang teramat sangat. Sementara itu, bisnis yang kupimpin bersama Sela berkembang makin pesat hingga berhasil membuka kantor cabang baru di pusat kota. Kami tidak membalas kejahatannya dengan dendam atau tindakan kotor, melainkan dengan membuktikan bahwa kami mampu mencapai puncak kesuksesan tanpa kebohongannya. Karma terbaik adalah melihat orang yang menyakitimu menyaksikan dirimu berkembang pesat tanpa keikutsertaannya. Melihat keruntuhan hidup Mas Randy mengajarkanku bahwa keadilan Tuhan tidak pernah salah alamat. Setiap perbuatan buruk yang ditutupi rapat pada akhirnya akan terungkap dan membuahkan penderitaan bagi pelakunya sendiri. Aku bersyukur telah diselamatkan dari lingkaran kebohongan tersebut sebelum semuanya terlambat. Kamu tidak perlu kotor untuk membalas kejahatan orang lain. Biarkan hukum tabur tuai bekerja pada waktunya. Fokuslah memperbaiki diri, karena kesuksesan dan kebahagiaanmu adalah pembalasan terbaik. Di luar kesuksesan bisnis yang kami raih, hadiah terbesar dari seluruh takdir pahit ini adalah bersatunya kembali ikatan persaudaraanku dengan Sela.
Luka masa lalu akibat perceraian orang tua kami perlahan-lahan terobati saat kami saling melengkapi dan mendukung satu sama lain dalam menghadapi badai kehidupan. Kami belajar untuk saling memaafkan dan membangun fondasi keluarga baru yang lebih kokoh. Setiap akhir pekan, kami menyempatkan waktu untuk berkumpul, berbagi cerita, dan saling menguatkan agar tidak lagi terjebak dalam hubungan yang toksik. Kehadiran Sela menjadi pelengkap dalam proses pemulihan emosionalku, mengubah tragedi pengkhianatan menjadi jalan takdir untuk menyatukan dua saudara yang telah lama terpisah. Kami menyadari bahwa di balik setiap ujian yang sangat menyakitkan, selalu ada rencana indah yang disiapkan oleh Tuhan. Pengorbanan dan penderitaan yang kualami pada akhirnya membawaku menemukan kembali keluarga sejati dan kebahagiaan yang otentik. Badai kehidupan seringkali dirancang bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk mempertemukan kita kembali dengan orang-orang yang seharusnya berada dalam hidup kita. 2 tahun berlalu sejak peristiwa yang mengubah seluruh jalan hidupku itu terjadi. Bisnis konsultan manajemen kami kini telah memperkerjakan belasan staf dan membantu puluhan UMKM untuk berkembang pesat. Aku sering diundang sebagai pembicara dalam seminar-seminar kewirausahaan wanita, membagikan kisah kebangkitan dan pentingnya kemandirian bagi seorang wanita. Di panggung-panggung tersebut, aku berdiri bukan lagi sebagai korban pengkhianatan yang malang, melainkan sebagai seorang wanita kuat yang berhasil memegang kendali atas takdirnya sendiri. Pengalaman hidup yang pahit telah kutransformasikan menjadi inspirasi bagi ribuan wanita di luar sana yang sedang berjuang keluar dari rasa keterpurukan. Aku belajar bahwa masa lalu tidak mendefinisikan siapa kita hari ini, melainkan bagaimana cara kita merespons penderitaan itulah yang menentukan masa depan kita. Kehidupan yang kubangun sekarang jauh lebih indah dan bermakna dibandingkan dengan impian-impian semu yang dulu kukorbankan demi pernikahan yang salah. Ubah luka menjadi kekuatan dan jadikan penderitaanmu sebagai pijakan untuk melompat lebih tinggi. Ketika kamu berani melepaskan hal yang salah, kamu membuka pintu bagi berkah yang jauh lebih besar. Kini aku berdiri di balkon kantor baruku, memandangi langit sore yang cerah dengan rasa syukur yang membuncah di dalam dada. Tidak ada lagi rasa sakit hati, dendam, atau penyesalan atas pengorbanan 5 tahun masa laluku. Semua pengalaman tersebut telah membentukku menjadi pribadi yang jauh lebih bijaksana, tangguh, dan menghargai nilai dari sebuah kejujuran. Pelajaran hidup paling berharga dari seluruh perjalanan ini adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara mencintai orang lain dan menghargai diri sendiri. Sebuah hubungan pernikahan sejati haruslah didasari oleh keterbukaan, rasa saling menghormati, dan dukungan untuk saling bertumbuh, bukan pengorbanan sepihak yang memadamkan potensi salah satu pihak. Wanita harus memiliki kedaulatan atas hidupnya sendiri agar tetap berdiri kokoh saat badai tak terduga datang menerjang. Pernikahan adalah kemitraan dua arah yang sejajar, bukan tempat penyerahan diri secara buta yang menghilangkan batas kewaspadaan. Keberanianku untuk melangkah keluar dari kebohongan telah membukakan jalan menuju kebebasan, kedamaian sejati, dan takdir yang jauh lebih mulia. Kehidupan ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam kepura-puraan dan janji manis yang tak bertepi. Jangan pernah mengorbankan masa depan dan jati dirimu demi mempertahankan seseorang yang tidak menghargaimu. Cinta sejati tidak akan pernah menuntutmu untuk kehilangan dirimu sendiri. Kisah hidup Lia memberikan kita pelajaran mendalam bahwa pengorbanan yang tulus harus diberikan kepada orang yang tepat dan menghargainya. Jangan pernah takut untuk melangkah keluar dari hubungan yang penuh dengan manipulasi dan kebohongan, karena kemandirian dan rasa hormat pada diri sendiri adalah kunci utama menuju kebahagiaan sejati. Kebenaran mungkin menyakitkan pada awalnya, tetapi ia selalu membawakan kedamaian pada akhirnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.